15 pekerja bangunan puskesmas di Paro, Kabupaten Duga, Papua, diduga disandra kelompok kriminal bersenjata. Penyanderaan 15 orang pekerja ini terjadi di lokasi yang sama dengan lokasi pembakaran pesawat Susi Air. Tim gabungan TNI Polri telah diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi 15 pekerja tersebut. Usai tiba di Bandara Moses Kilangan Timika, ke-15 pekerja ini langsung dibawa dengan mobil ke RSUD Mimika dengan pengawalan ketat TNI Polri. Di awal, informasi yang didapat bahwa mereka diancam oleh kelompok KKB karena identitas yang kurang jelas, sehingga mereka dianggap sebagai agen intelijen pemerintah RI. Namun mereka dalam posisi tidak disandra, diamankan di salah satu rumah pendeta. 15 orang pekerja tersebut dievakuasi dari salah satu rumah pemuka agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut kita terhubung dengan Kombes Ignatius Beni Prabowo, Kabid Humas Polda Papua. Selamat siang Pak Beni. Pak Beni, bagaimana kronologis ancaman terhadap 15 pekerja puskesmas Paro, Kabupaten Duga tersebut? Bisa diulangin? Ya, dapat Anda jelaskan mengenai kronologis ancaman terhadap 15 pekerja puskesmas Paro, Kabupaten Duga tersebut, Pak Beni? Ya, berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023, ke-15 pekerja tersebut mendapatkan intimidasi dari kelompok KKB, pimpinan Egyanus Kogoya. Di dalam intimidasi tersebut, mereka memang melakukan pengecekan terhadap identitas dari para pekerja tersebut. Kemudian disampaikan bahwa mereka menyuruh pergi keluar dari wilayah distrik Paro karena kelompok KKB tersebut tidak menginginkan adanya pembangunan di distrik Paro. Nah, kemudian ke-15 orang tersebut diamankan oleh warga setempat di rumah salah satu pemuka agama pendeta yang ada di distrik Paro, kurang lebih lokasinya 200 meter dari lokasi pembangunan puskesmas. Kemudian mereka berjalan kurang lebih 9 km ya, dengan melalui jurang dan bukit-bukit, kurang lebih 2 hari 1 malam hingga ke tempat yang aman di sekitar gunung atau di Gunung Wea, ya, bersama dengan 5 warga setempat yang membantu mereka untuk berjalan, dan disitulah lokasi dari evakuasi ke-15 orang tersebut oleh tim gabungan dari TNI Polri dan Satgas Damai Karten. Pak Beni, lantas sementara itu untuk proses penyelamatan para sandera sendiri ini, kalau dari video yang sudah ditayangkan, ini ada ibu dan anak kecil 2 orang, apakah benar mereka jadi salah satu korban penyanderaan pihak KKB, Pak Beni? Mereka masyarakat yang membantu evakuasi, membantu ke-15 orang tersebut untuk menuju ke rencananya ke Kenyam. Tidak mungkin untuk bisa sampai ke Kenyam dengan jalan darat karena jaraknya 2 kali lipat dari titik mereka dievakuasi. Baik. Jadi bisa 12 hari perjalanan.
Baik, berarti saya konfirmasi untuk warga yang disandra ini sebenarnya adalah pekerja yang ingin membangun puskesmas dan itu 15 orang ini merupakan laki-laki semua dan untuk anak-anak dan ada seorang wanita ini warga yang membantu pekerja dari penyanderaan KKB ya, Pak Beni ya? Ya, benar sekali. Baik, Pak Beni, jika kita lihat dari gambar proses penyelamatan Sandra sendiri ini memang berlangsung dramatis, tapi kemudian 15 warga sudah berhasil semuanya diselamatkan begitu ya. Lalu kita ke hal lain ataupun mungkin kasus lain. Bagaimana dengan nasib awak pesawat Susi Air, Pak Beni? Sejauh ini seperti apa update-nya? Ya, hingga saat ini masih dilakukan konsolidasi dan mengevaluasi terhadap hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim gabungan dari TNI Polri dan Satgas Damai Karten untuk mengetahui posisi terakhir dari deteksi yang sudah dilakukan kemarin. Karena memang kita harus menjamin kerahasiaan daripada kegiatan penyelamatan. Dan kehati-hatian tentu kita utamakan karena jangan sampai nanti malah jatuh korban lagi baik dari tim penyelamat ataupun bahkan kelompok tersebut menyasar kepada pilot tersebut. Pak Beni, dengan kata lain, apakah untuk awak pesawat Susi Air ini dalam kondisi aman dan selamat atau disandra oleh pihak KKB? Hingga saat ini saya belum bisa memberikan detail kondisi dari pilot tersebut karena memang terbatasnya jaringan komunikasi yang ada di distrik Paro. Memang tidak ada komunikasi juga dengan warga setempat maupun dari kelompok kriminal bersenjata tersebut. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Pak Kombes Ignatius Beni Prabowo, Kabid Humas Polda Papua. Terima kasih sudah bergabung bersama Ainus Siang. Salam sehat Pak Beni. Terima kasih kembali.